Halo, sekarang kita di mana Pak? Di Joglo, Joglo, depan gereja Santo Yohanes Rasul Rasul Wonogiri. Wonogiri. Oke. Jadi ini adalah seseorang bintang tamu istimewa pada malam hari ini. Oke. Mungkin perkenalan dulu Pak, Sinten. Ya, perkenalkan, saya adalah ketua keamanan dan parkir Ketua Keamanan. Gereja Santo Yohanes Rasul yang saat ini di posisi di Joglo, tepatnya Joglo Santo Yohanes Rasul. Kami bersama Mas Andra. Oke. Terima kasih, selamat malam. Belum dong Pak, masih lama. Masih 5 menit nanti. Oke. Jadi kayak aku mau tanya gitu ya Pak. Oh ya, sebelumnya job desk Bapak itu apa toh di sini? Kalau saya kan lebih ke keamanan ya Mas, Ya. lebih ke keamanan, ketertiban, seperti itulah. Jadi SOP kayak gitu-gitu. Heeh. Oke, berarti ini adalah tim keamanan ya Pak? Ya, kurang ketua lebih tim kayak keamanan ketua kurang tim- lebihnya kurang seperti lebih itu. seperti itu. Oke. Nah, untuk pekerjaan Bapak ini lah Pak, aku mau tanya gini. Oke. Mungkin ini kita kan udah sering ngobrol ya Pak di sini, Iya, jadi kayak betul. pertanyaannya mungkin agak deep dikit gitu kayak. Gimana sih toh Pak cara mencukupkan gaji ngoten lho Pak? Ya, mencukupkan gaji. Prinsipnya begini Mas, Nggih. gaji itu berapapun tidak akan pernah cukup. Pengendaliannya di kita. Memang ada beberapa item yang harus kita geser. Sekarang yang lagi ngetren kan anak-anak itu, atau maaf ini, keluarga-keluarga muda itu yang lagi ngetren itu lifestyle atau gaya hidup ya. Iya. Kalau kita ngikuti itu tentu kita nggak cukup gaji kita. Tapi yang terpenting buat kita tetap mensyukuri itu pertama. Kedua, pengertian dan keterbukaan di keluarga tentang pendapatan kita itu seperti apa dan bagaimana kita manage bersama, ada kurangnya harus seperti apa, kan begitu Mas. Jadi intinya kalau kita harus mencukupi, bagaimana mencukupi gaji yang harus kita dapat, ya kita sesuaikan apa yang harus kita keluarkan, berapa yang kita dapat, gitu saja. Oh, berarti Selesai. jangan sampai istilahnya besar pasak daripada tiang. Betul. Ini intinya kendalinya ada Kendalinya di di kita. di keterbukaan seperti itu Mas, keterbukaan dan saling bisa menerima, itu prinsipnya itu saja. Heeh. Jadi aku tertarik tadi di bagian keterbukaan Pak. Mungkin bisa jelaskan kayak mungkin kalau ke istri cara Bapak gimana sih kayak untuk komunikasi, misalnya gajiku segini. Mungkin istri ini dengan punya kerja nanti gajinya segini, nanti Iya. gimana? Berarti itu harus ada komunikasi juga ya Pak? Oh iya, kami dari awal kan gini Mas Andra. Saya mau bicara dulu. Orang beriman itu semuanya sandarannya Gusti Allah Mas. Mujizat itu tetap kita yakini. Begini Mas, gaji saya awal mulanya 500.000, tentu tidak di gereja. Dengan seperti itu kita sampaikan ke istri saya, Bu, gajiku sama ini, Ibu nanti kerjanya lebih tinggi dari punya Bapak, kan gitu. Lalu kita bagi tugas. Anak saya kan juga kuliah di Sanata Dharma tuh waktu itu. Begini, gaji yang Ibu pakai untuk operasional rumah, terus yang Bapak punya untuk kepentingan adik dengan segala kebutuhannya. Ya puji Tuhan, kalau dihitung secara matematik ya aku bingung juga. Karena dengan 500.000 kemudian mengkuliahkan anak di Sanata Dharma, dan faktanya sampai saat ini selesai Mas. Kalau lebih detailnya, loh Pak dari kepiye segala macam gitu, ya namanya di desa Mas, ibarat kata daun pepaya nggak usah beli, daun kelor nggak usah mundur tengpeken, terus ayam kita piara sendiri, kita nggak usah capek-capek beli ayam yang sekilo boleh jadi sampai 40.000, nggak usah. Kita butuh telur ayam, kita punya ayam sendiri, sudah itu sangat menunjang, tinggal bagaimana kita mengolah dan selalu mensyukuri. Itu aja sih. Itu tentang gaji ya Pak. Oke, mungkin balik ke pertanyaan kedua nih Pak. Oke, pertanyaan kedua itu tentang, kan kita lihat sekarang ini kok banyak pengangguran lulusan S1 kan Pak. Bahkan lulusan ya akademik tinggi gitu loh Pak. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang mentalitas apa sih yang kurang dari orang-orang ini yang udah berpendidikan tinggi tapi kok malah untuk faktanya mendapat pekerjaan sulit gitu loh Pak? Sebenarnya Mas, itu berawal dari begini loh. Gambarannya ngeten mawon. Nek kita punya anak mau kuliah,
kuliahmu mau ambil apa Nduk atau Le gitu. Ketika mata kuliah yang diambil itu tidak selaras dengan kebutuhan ke depan, orang tua harus bisa mengarahkan gitu. Sing laris kira-kira opo. Terus kamu jangan terkesima dengan perguruan tinggi dengan nama besar. Ini yang orang tua tidak pahami. Misalnya aku ngambil S1 sarjana hukum, aku mengambil ilmu psikologi sarjana psikologi, nanti bla 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 dan segala macam. Katakanlah ambil saja contoh, oh saya mau perguruan ini ngetren atau yang itu yang lebih tren ya kan, pemerintah nama besar segala macam. Inilah yang kemudian jadi masalah di putra-putra kita, pemahaman orang tua yang salah, sehingga ketika universitas atau fakultas yang diambil salah akan menambah beban negara, beban moral kita kan gitu Mas. Kan kalau tadi kan pertanyaan kenapa nganggur, ya karena salah jalur. Mestinya orang tua itu harus mampu mengarahkan, memberi pengertian. Ya kalau anaknya idealisme ya kita memberi pengertian saya dengan resiko kalau kamu sampai S1 kamu itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan di pekerjaan, ya itu kamu ambil risiko. Gitu. Berarti intinya kita, mungkin saya besok ya sebagai orang tua, ketika nanti anak saya mempunyai pilihan, dan kita juga sebagai orang tua kan memiliki pertimbangan juga ya Pak berarti. Nah berarti mungkin kita hanya bisa mengarahkan gitu ya Pak. Tapi memang maksa betul. Nggak bisa. Kita hanya mengarahkan loh Mas. Jadi kita tuh ngarahkan yang anakku di misalnya. Adik kita gini, anak saya dulu kan SMA-nya mengambil kimia biologi. Ya kita mampu tahu lah gitu. Tapi kemudian pimpinan mengatakan you jangan ambil itu, ambil bahasa Inggris. Nah dan itu kemudian ngikut karena diberi pemahaman di sana bagaimana bahasa Inggris ke depan itu masih sangat laris Mas. Mau menjadi guide, mau di sastra, mau di pendidikan guru misalnya, itu sangat laris. Dan faktanya ketika dia tembus selesai SMA itu kemudian menempuh S1, belum selesai itu udah banyak yang nanyain Mas. Kalau kemudian yang saat ini S1 kok nganggur, ironi lagi S1 kok maaf ini, tentu saya tidak mengatakan pekerjaan itu menjadi satu yang hina, enggak. Tapi kan image kita itu nek iso ya perguruan tinggi itu kan kantoran dengan gaji yang sesuai kan begitu. Tapi ketika itu meleset dari estimasi kita awal, ya sudah dijalanin saja gitu. Tapi prinsipnya kita tidak usah menyoal siapa yang salah siapa yang benar. Tapi dari awal yuk kita berangkat bersama-sama, terbuka, sering share satu sama lain supaya nanti keturunan kita itu bekerja di tempat yang pas gitu. Mungkin ya sudah gitu aja Pak dari waktu kita ini. Sekarang aku minta Bapak bilang mungkin satu kalimat, satu pepatah untuk anak-anak muda di luar sana yang ya butuh dukungan lah untuk segera mendapat pekerjaan gitu, gimana Pak? Oke. Jadilah pribadi sebagai pribadi yang tangguh. Jangan cepat patah arang. Karena masa depanmu di depan tanganmu sendiri. Kalau kita nggak usah melihat siapa orang tua kita. Kita adalah kita. Tetaplah semangat berjalan di jalan Tuhan. Saya yakin semua akan tercapai. Baik, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Di sini saya selesai melaporkan dari mana? Dari Joglo 1 Yohanes Rasul. Joglo Cakro kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat. Tetap semangat.